والفريقين عرب ومن عجم Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah yang akan kita bahas malam hari ini insyaallah terkait dengan al-Isra wal Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah rihlah ilahiyah, rihlah atau perjalanan dalam rangka untuk menghibur Nabi kita Muhammad SAW dan memperlihatkan tentang kekuasaan Allah agar supaya Nabi kita ini tambah kuat di dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada umat manusia. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini setelah Rasul melalui berbagai macam ujian dan cobaan, intimidasi, penyiksaan para sahabat-sahabatnya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai Rasulullah hijrah, memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian Rasul hijrah ke Taif. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana agar supaya beliau bisa menyelamatkan agama ini dan mencari markas atau tempat mempertahankan agama ini, sampai terus berlanjut dengan segala berbagai macam cara dilakukan oleh para kafir Quraisy dalam rangka untuk menahan dan menghalang-halangi dakwah. Ternyata walaupun para sahabat banyak yang terbunuh, banyak yang luka parah, banyak yang diintimidasi dan seterusnya, ternyata umat Islam atau orang-orang yang beriman semakin lama bukan semakin berkurang, tapi terus semakin bertambah. Bahkan bukan hanya manusia, ternyata jin-jin pun pada masuk Islam. Nah, maka puncaknya setelah Rasul mengalami yang disebut dengan Amul Huzni,
yaitu tahun duka cita, di mana orang-orang yang selama ini menjadi backing, pendorong dan pembela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga pamannya Abu Thalib, yang pasang badan mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk membela Nabi, dan bahkan dia pun mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun pada akhir ayatnya dikatakan bahwa Abu Thalib tidak bisa atau tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan hal ini ada perselisihan pendapat bagaimana status Abu Thalib. Sekali mengatakan gak usah bicara tentang Abu Thalib. Kenapa? Karena ada juga pandangan bisa jadi ada orang yang secara hatinya sudah membenarkan Islam, tapi dia belum sempat untuk mengucapkan syahadat. Bisa jadi di sisi Allah dia sudah dikategorikan sebagai seorang muslim apabila mengucapkan syahadat itu ada sebagai syartun, bukan syartun tapi syartun, bagian atau setengah dari syarat-syarat masuk Islam. Tapi kalau dia menjadi setengah syarat masuk Islam berarti sebenarnya sudah dimiliki. Tapi kalau menjadi syartun, menjadi syarat, susah. Karena menjadi syarat. Kalau dia belum syarat berarti belum disebut sebagai muslim. Kalau itu menjadi syarat. Nah, maka di saat itulah Nabi kita Muhammad SAW ini menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, yang dimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini tahunnya para ulama juga bersih pandangan. Ada yang mengatakan pokoknya tahun ke-10 Hijriah, ke-10 kenabian. Ada yang menyatakan bahwa ini kira-kira 18 bulan sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Berbagai macam pendapat, pandangan para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada 2 kategori. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjid Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Baitul Ma'mur, tempat yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, maka pertanyaannya kenapa peristiwa Isra Mi'raj ini dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa hubungannya? Nah, kalau kita lihat di sini, ayat yang terkait dengan Isra itu terdapat dalam surat Al-Isra, ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kan ayat terkait dengan Isra. Ya. Mi'rajnya itu dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 18, di mana kata Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan, telah memberikan kepada nabi kita, di mana nabi kita ini mampu atau bisa melihat di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama mengatakan Rasul melihat Allah, ada yang mengatakan Rasul hanya melihat nur, cahaya Allah dan seterusnya. Saya kira ini tidak terlalu penting bagi kita, tetapi pada intinya di mana Rasulullah ingin diperlihatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini kata Abu Hasan An-Nadawi yang mengatakan, lam yakul Isra'u mujarrada hadisin tardiin rasiin ra'a fihi Rasulullah sallallahu al-ayat al-kubra. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra ini bukan sekedar kejadian yang sederhana, yaitu hanya di mana Rasul melihat tentang
kekuasaan Allah. Bukan hanya itu. Wa tajalla malakutus samawati wal ard musyahadatan wa iyanan, di mana juga Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi, dipandang dengan matanya sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dilihat dengan mata kepalanya oleh Rasulullah. Akan tetapi peristiwa ini dikatakan bal ziyadatun ala zalika, lebih dari itu, istamat hadriha an-nabawiyah al-ghaibiyah ala ma'anin daqiqah katsirah. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat dalam, makna yang sangat banyak. Bahkan dikatakan wa isyaratun hakimah ba'idah al-madah. Ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Apa itu? Dikatakan di mana dua surat ini, jadi surat Al-Isra dan surat An-Najm. Surat Isra terkait dengan perjalanan Rasul dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj surat An-Najm perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke petala langit yang paling tinggi. Di sini mengajarkan bahwa ada pesan di mana Rasulullah kalau begitu adalah huwa nabiyul qiblatain. Dia adalah nabi dua kiblat. Kenapa? Karena kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini gerbangnya Masjidil Haram. Dalam arti kata, sekarang Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tapi bukan berarti hanya itu yang dia dikuasai. Tetapi setelah dia menguasai Masjidil Aqsa, dia pun akan ingin menguasai Masjidil Haram. Ya. Oleh karena itu, Masjidil Aqsa ini itu bukan milik orang Palestina, tapi dia adalah milik kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin wajib menjaga dan memelihara kesucian Masjidil Aqsa ini. Jadi ini kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, berkewajiban untuk menjaga kesucian Al-Masjidil Aqsa. Walaupun memang saat ini Masjidil Aqsa itu sudah dikuasai oleh mereka, dan kalau kita baca dalam hadis yang akan kita baca berikutnya itu, peninggalan yang terakhir Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan adalah tempat Rasulullah mengikat buruk di pintu Masjidil Aqsa, yang kemudian itu dikatakan dijadikan sebagai sarana bagi orang Yahudi, yang dia tembok ratapan, ya, itu yang tertinggal. Nah, jadi kewajiban mempertahankan Masjidil Aqsa ini bukan hanya kewajiban orang-orang Palestina, tetapi dia adalah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Termasuk nanti tidak mustahil kalau Masjid Aqsa ini sekarang sudah dikuasai orang Yahudi, maka dia akan merambah, ya, terus juga akan menguasai Masjidil Haram. Caranya bagaimana? Bisa jadi melalui pendekat-pendekat kepada penguasa-penguasa Saudi. Ya, kalau kita lihat Saudi sama Israel sama Amerika kan sangat akrab sekali. Ya, kalau kita lihat, kita jadi cemburu kan? Ya, kita suka cemburu itu. Ini orang akrab banget gitu kan? Ya, di saat saudara kita di Palestina berdarah-darah, di mana mereka dihantam dengan berbagai macam senjata yang dimiliki oleh mereka, kekuatan superpower. Kemudian tiba-tiba kita lihat penguasa Saudi ini begitu mesra hubungannya dengan Amerika Serikat. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali. Jadi dikatakan bahwa Masjid Aqsa ini dia merupakan gerbang, pintu untuk mengambil Masjidil Haram. Jadi kalau Masjid Aqsa bisa dikuasai, maka tidak mustahil Masjidil Haram pun akan dikuasai. Bagaimana caranya? Dengan segala berbagai cara. Makanya kan dalam ayat, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak bisa makan dengan nikmat, tidak bisa tidur dengan nyenyak, sampai umat manusia ini, terutama kita umat Islam, menjadi pengikut mereka. Menjadi pengikut mereka itu bukan berarti
masuk ke dalam agama mereka, enggak. Ya. Kata Zuhair, keberhasilan kita itu, kata dia, bukan memindahkan orang dari masjid ke gereja, bukan. Ya. Bukan menjadikan orang-orang murtad, bukan itu tujuan kita. Tapi bagaimana kita menjadikan umat Islam itu yang KTP-nya agamanya masih Islam, kemudian juga masih sholat, tapi dia tidak peduli terhadap Islam. Ya. Jadi cuma ngakuin saja dia sebagai Muslim, tapi pola pikirnya, gaya hidupnya tidak mencerminkan dia sebagai seorang Muslim. Bahkan kalau ada orang Muslim yang dizolimi, saya seperti sekarang ini, misalnya, buat apa kita capek-capek bela Palestina? Ada kan ustaz yang gitu kan? Buat apa kita bela Palestina? Iya, dengan segala berbagai argumen yang mereka lakukan, maka itu bisa jadi adalah sudah terkena tadi imbasannya. Kenapa? Karena yang diinginkan oleh Zuma, seorang orientalis Prancis itu mengatakan, tujuan kita bukan memindahkan orang dari masjid ke gereja, bukan. Nggak apa-apa dia ngaku Muslim, ya. Nggak apa-apa dia sholat rajin, tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin. Tapi ekonomi, politik jangan sampai dikuasai Islam. Kenapa? Karena kalau politik dikuasai, dunia bisa dikuasai oleh Islam. Begitu pula ekonomi. Kalau orang Islam kaya, maka ini bahaya bagi mereka. Itu ekonomi dan politik menjadi cara atau sarana bagi mereka untuk melemahkan umat Islam. Politik begitu. Ya. Nah, sekarang kan ada apa ya? Kenaikan tarif Amerika dan sebagainya kan itu buat ya Indonesia juga, tawaran ini Indonesia mau mana ke Cina atau ke Amerika, sedang dibidik juga oleh mereka. Nah, jadi dikatakan anna Muhammadan sallallahu huwa nabiyul qiblatain wa imamul masyriqain wal maghribain. Nabi Muhammad adalah nabi dua kiblat. Kalau kita pergi haji ada masjid dua kiblatain ya. Ada masjid yang punya dua kiblat. Jadi waktu Rasul pertama sholat menghadap ke Aqsa, Masjid Aqsa, lalu tiba-tiba turun ayat lalu berubah ke masjid ke Ka'bah Baitullah. Makanya ada masjid dua kiblatain. Jadi beliau nabi dua kiblat dan imam al-masyriqain wal maghribain, imam timur dan barat. Wa warisul anbiya qablah, dan dia waris para nabi sebelumnya. Ya. Wa imamul ajyal ba'dahu, dan pemimpin generasi sesudahnya. Dan itu bertemu pada pribadinya itu dalam peristiwa Isra, yaitu adalah menyatukan antara Makkah dan Al-Quds, yaitu Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua, kita lihat juga nanti kita akan baca hadisnya, di mana para nabi itu menjadi makmum sholat bersama Rasulullah dan Rasul menjadi imam. Ini juga memberikan isyarat kepada dunia bahwa tentang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan parsial, bukan kelompok, tapi dia risalah yang amah, universal. Kalau kita lihat kan risalah yang dibawa oleh orang Nasrani kan khusus buat orang-orang Nazaret ketika itu. Begitu pula Yahudi buat kabilah Yahuda. Walaupun sesungguhnya para nabi semuanya itu adalah Muslim. Ya. Tidak ada nabi yang mengajarkan kepada umatnya untuk dijadikan nabinya sebagai Tuhan, tidak ada. Ya. Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi lain semua mengajak kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba apa yang kira-kira di dalam kehidupan kita ini yang bukan ibadah, coba? Ada nggak yang kita lakukan itu bukan ibadah? Semua yang kita yang baik-baik ya, semuanya ibadah. Mohon maaf, sampai buang air saja tidak ibadah bukan? Ibadah buang air itu kan? Iya. Agama mana yang ngajarin? Kok buang air ibadah? Kita buang air diajarkan dahulukan kaki yang kiri. Sebelum masuk baca doa. Apa doanya? Jangan pada baca berarti. Jangan salah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak balik-balik. Gimana orang salah baca doa? Berarti dulu baca. Nggak keluar nanti. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kaki yang kiri terus sudah. Bahkan kalau tempatnya mungkin tidak ke tempat di daerah yang belum ada
kamar mandinya, jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke arah matahari, jangan menghadap ke arah bulan, jangan menghadap ke kiblat. Nggak boleh, ada adab-adabnya. Dalam kitab fikih namanya adab qada'il hajat, adab etika buat hajat, ada. Jadi buang air aja dapat pahala, subhanallah. Gimana coba? Tidur berpahala, makan berpahala, mana tidak berpahala? Campur suami istri, kan bapak ibu yang hadirin sedekah kata Rasul. Pada kemarin kamu tidak ada sedekah. Sahabat tanya, ya Rasul, masa kemarin ada sedekahnya? Kata dia. Rasul, sahabat tanya, masa kemarin ada sedekahnya? Kata Rasul, coba kemaluan itu diberikan kepada wanita yang bukan istrinya. Haram apa pahala? Haram. Ya kalau buat yang besar berarti berpahala. Jadi begitu. Yang macam-macam ya, saya cuma begitu doang. Ya. Jadi dikatakan bahwa warisul anbiya qablah wa al-ajal ba'da. Jadi beliau ini, Rasul ini adalah waris para nabi sebelumnya dan pemimpin generasi sesudahnya, di mana hal itu disatukan dalam peristiwa Isra, yaitu Makkah dan Al-Quds, Baitul Haram atau Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan disitulah terjadi sebuah deklarasi tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah risalah untuk semua umat manusia, siapapun dia. Dan mereka-mereka yang sudah beriman kepada para nabi-nabi terdahulu, begitu Rasul datang, maka dia harus beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau dia tidak beriman, maka dia adalah kafir. Walaupun memang di dalam Al-Quran kita lihat ada, dia disebut bukan musyrik, padahal musyrik juga kan, tapi dia tidak disebut sebagai musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Dibedakan Alkitab wal musyrikin. Padahal Alkitab yang musyrik juga. Kenapa? Karena memang ahli kitab ini ada beberapa hal yang kita bisa toleran. Ya, ada dispensasi. Misalnya apa? Wanitanya boleh dinikahi oleh orang laki-laki muslim. Boleh. Kalau nenek boleh itu nggak harus. Ya. Boleh itu dilihat kira-kira berbahaya atau tidak. Itu boleh. Misalnya teh manis, boleh nggak diminum? Oh, tergantung siapa yang minum. Kalau gula darahnya lagi 600, ya itu minum teh manis kan halal. Itu bisa jadi buat dia nggak boleh. Kenapa? Sifatnya kondisional. Ya, itu namanya halal. Jadi yang namanya halal boleh itu bukan harus. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Dan dilihat apabila dilakukan ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Sama dengan orang menikah dengan perempuan yang halal kitab misalnya. Itu kan bisa merusak pasaran wanita muslimah juga kan. Untuk daerah negara-negara tertentu, kalau laki-lakinya menikah dengan wanita halal kitab, lalu perempuan wanita muslimah nikah dengan siapa? Karena wanita muslimah nggak bisa nikah dengan laki-laki yang muslim kan? Nggak bisa. Nah maka bisa jadi kalau itu menimbulkan mudarat yang lebih besar, bisa jadi nggak boleh. Ya. Seperti minum teh manis tadi. Ya. Itu namanya pemahaman halal atau mubah. Jadi mubah itu sifatnya kondisional. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Karena apa? Ada sesuatu. Ya. Kalau merokok, benar merokok. Jangan jawab karena banyak yang merokok ya susah. Kata dia, saya kalau merokok nggak bisa belajar, kata dia. Saya nggak bisa kerja. Ya, jadi ada toleransi yang diberikan Islam kepada kita terkait dengan hajat, termasuk adalah sembelihannya halal. Ya, sembelihannya halal. Walaupun kalau kita tahu kita dianjurkan makannya dengan membaca basmalah. Ya, jadi halal sembelihannya. Tapi kalau bukan ahli kita nggak boleh. Ya, orang Buddha, orang Hindu sembelihannya nggak halal. Wanita juga nggak boleh dinikahi. Jadi kalau ada anak bapak nikah dengan wanita ahli kita, harus dikasih apa targetnya gitu. Kalau sudah cinta itu kan kadang-kadang nggak kuat lama kan. Cinta kan lagi cakep doang. Kalau udah cakep mah bukan cinta kan. Cinta buta. Kayak kan makanya kan dalam Al-Qur'an ada ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa
waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, mawaddah cinta. Kalau udah tua bukan cinta, saling sayang kan? Ya. Saya sekarang ngajar di kampus itu, ada nenek ini hati-hati, jangan mesra. Saya kira itu bukan saling mencintai, bukan. Udah sama udah tua, ya apa lagi? Udah saling sayang menyayangi aja kan? Ya cinta udah nggak ada, udah tua banget. Karena kan bapaknya juga udah ganteng, istri udah gak cantik juga kan, sama-sama tua. Kalau perasaan mah muda terus ya, yang perasaan. Ya, wa khuludu imamatihi, kekalnya kepemimpinan Rasulullah ya. Wa insaniyatu ta'alimi, dan ajarannya itu membumi sesuai dengan karakter manusia. Coba, semua ajaran yang Allah turunkan saat ini cocok buat manusia. Kenapa? Nabi kita manusia, coba Nabi kita malaikat. Nggak bisa kita ngikutin malaikat. Ya. Oleh karena itu Nabi kita adalah manusia, sehingga dia memberikan contoh yang buat kita yang bisa kita ikuti. Bagaimana kalau ada amalan yang kita tidak bisa mengikutinya, tidak bisa melakukannya? Allah sudah tetapkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah selesai. Ya. Jadi ajaran Islam ini nggak ada yang tidak sesuai dengan manusia, semua cocok manusia. Kenapa? Karena memang syariat ini Allah turunkan buat manusia. Ya. Bahkan sudah ada hukumnya tuh manusia. Misalnya orang baru menikah, terus yang menikah terus hamil, anak yang ada dalam kandungannya saja itu sudah ada hukumnya tuh kan? Sudah ada hukumnya. Terus begitu lahir, sudah ada hukumnya. Terus bagaimana ketika dia meninggal, ada hukumnya. Semua sudah ada aturan-aturannya. Maka sinilah ajaran Islam ini adalah sangat sesuai dengan karakter manusia. Ada kalau dalam agama lain kan ada orang-orang tertentu yang tidak boleh nikah kan? Ya, tidak boleh nikah. Biar orang berarti kan tidak boleh nikah. Ya. Kalau dia menikah, dia harus keluar. Ya, harus keluar. Oh, kita mah nggak sanggup ya. Kita tinggal gini 3 hari aja rasanya tahan. Oh, nggak tahan. Karena mahal hidup kita jadinya. Biasa kita belanja gocap bisa dari pagi sampai sore, kita sendiri gocap cuma sekali makan. Ya lo kan makan di Padang sekali cuma itu doang kan, nambah kan. Ya, kalau di rumah nambah terus. Padahal kan di warung Padang kan kalau kita makan sekali sedang enaknya habis kan nasi. Ya kan ada nasi bubur kan. Kalau di rumah kita terus kalau di rumah gitu kan. Ya. Jadi wasalahiyatu hal ikhtilaf fi maqam zaman, dan Islam ini selalu tepat walaupun berbeda tempat dan waktu. Islam di mana saja, Saudi, Afrika, Amerika, ya sama, nggak ada perbedaan Islam. Yang beda itu kan ini, yang beda itu furu masalah cabang-cabang. Misalnya ada karena berbeda mazhab, misalnya antara Indonesia yang kebanyakan mazhab Syafi'i, bisa jadi ketika dia nggak paham, dia melihat ada orang kok beda cara wudhunya. Nah itu karena berbeda mazhab. Tapi secara umum Islam ini, rukun Islamnya sama semua. Rukun Islam 5, rukun iman 6, semua sama. Nggak ada perbedaan. Maka cocok buat kapan saja Islam. Ya. Walaupun dunia ini terus berkembang, kemajuannya nggak ada yang tidak sesuai, semuanya cocok. Ya. Dulu misalnya orang kalau lulus sekolah mungkin pakai sarung dulu, waktu kecil kan sekolah pakai sarung. Sekarang sekolah nggak pakai sarung, pakai celana. Dan sekarang kita sebenarnya dulu kalau SMP pakai celana pendek kan. Sekarang kali SMP nggak ada yang pakai celana pendek kan sekarang. Sudah berubah kan. Ya. Jadi kesadaran umat terhadap agama semakin lama semakin meningkat ya. Nah, ini secara umum. Saya ingin membacakan satu hadis tentang kisah Isra wal Mi'raj sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ataitu bil buraq." Saya didatangi atau dibawain sama malaikat Jibril buraq. Ya. Buraq itu wa huwa dabatun abyadun tawil. Warnanya putih ya. Dia binatang yang warna putih dan tinggi. Ya. Okol himar, lebih tinggi dari keledai. Waduna bigol, dan lebih kecil daripada bigol. Bigol itu kawinan
antara himar sama kuda, jadi bikot. Iya. Kita kan dulu ini sering kawin-kawinan tanaman kan? Ya. Nah ini dia kawinan antara keledai sama kuda, namanya bikot. Ya. Yada'u hafirahu inda muntaqati. Dia meletakkan kakinya, ya, di ujung di mana Rasul memandangnya. Qala, kata Rasul, fa'aqibtuhu, maka aku kendarai itu dabah, aku kendarai itu buruk. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku sampai ke Baitul Maqdis. Kenapa dinamakan buruk? Karena buruk itu asal katanya barkun kilat. Barkun kilat. Jadi kecepatannya jalannya bagaikan kilat. Bahkan ada satu riwayat Nabi Ibrahim juga dulu kan dia tinggal di Syam. Istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di Mekah. Dia kalau mau jenguk sebulan sekali itu naik buruk bolak-balik. Jadi datang terus tidurnya di sana. Itu dia di Syam. Syam itu mana? Damaskus kan? Damaskus, ya Syria ya sekarang. Ya, itu dia pakai buruk. Walau alam ya. Tapi buruk ini sepertinya buruk yang memang disediakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian farabatahu bil halaqah allati yarbitu bil anbiya. Lalu kemudian buruk itu diikat, bahasa tahu dicancang, ya cancang di tempat di mana para nabi suka mengikat buruk juga kendaraan yang ini. Qala, lalu kata Rasul summa dakhalul masjid. Kemudian aku masuk masjid, pas sholat itu rakaatain, lalu aku laksanakan sholat 2 rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Summa kharastu, kemudian aku keluar, raja ani Jibrilu alaihissalam, lalu tiba-tiba Jibril mendatangi saya, bi'inain, dengan membawa wadah min khamrin, yang isinya satu minuman keras, khamr, ya, wa ina'in min labanin, dan satu bejana isinya susu. Faktartul labana, maka aku pilih susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat apa yang kamu ambil, sesuai dengan fitrah. Dalam riwayat yang lain ada keterangan, kalau kamu ambil itu khamr, maka itu kamu akan mabuk, dan bukan hanya kamu, umatmu semua pada mabuk. Sekarang aja dipilih susu banyak pada mabuk, ya kan? Yang dipilih sama Rasulullah susu, tapi masih banyak yang pada mabuk juga. Apalagi kalau sekiranya yang dipilih adalah oleh Rasul ketika itu al-khamr. Wah, pada teroris semua kan, sesat semua nanti. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Malik bin So'so'ah. Rasulullah SAW haddatsahu an lailatul usriya bihi. Rasulullah menceritakan tentang malam di mana dia diisrakan. Qala, dia mengatakan, bainama ana fil hatim, tatkala aku sedang berada di Al-Hatim. Al-Hatim itu artinya tempat antara rukun Ka'bah dengan makam Ibrahim. Situ kira-kira. Nah, kemudian warubbama qala fil hijri. Ya. Ada yang mengatakan mungkin bisa jadi adalah dia berada di hijr. Muttaji'an, yang sedang ketika itu Rasul sedang berbaring. In atani atin, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Faqadda qala wa sami'tu yaqul. Kemudian itu malaikat Jibril ketika itu malaikat sedang berbincang-bincang. Fasyaqqa ma baina hadi, lalu dibelah nih dadanya, dibelah dada. Kan pembelahan dada terjadi kapan? Waktu dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Sebelum dia besar, masih anak-anak, itu sudah dibelah dadanya. Ya. Fakultu lil jarud wa huwa ila janibi ma ya'ni bihi. Ya. Maksudnya apa tuh? Ya. Jadi setelah dibelah ini, dia katakan qala min sukrati nahri. Jadi itu dibelah sampai ini nahar. Jadi kalau onta itu kan kalau dibelah kan di sini nih. Dia bukan sebenarnya ditusuk gitu biasanya. Ditusuk kakinya diikat itu lalu ditusuk kalau onta ya. Kalau sapi atau ini kan dirobohin kayak sebenarnya. Kalau dia di nahar itu ditusuk ya. Lalu dikatakan di sini ila syakratihi ya. Wa sami'tuhu yaqul min
Man qasahu ila sya'ratihi. Jadi itu pokoknya yang jelas itu dibelah dadanya ya. Kemudian fastakhraja qalbi, kemudian dikeluarkan tuh dari hatiku, summa utiyat bitastin min dhahab. Lalu dia didatengin bejana dari emas, mamlu'atan imanan, yang penuh dengan iman. Faqasara qalbi, lalu kemudian dibasuh hati saya, summa hasya suma'id, kemudian dirapatin lagi, dibalik lagi. Jadi Rasulullah dipersiapkan ya, sebelum dia melakukan mi'raj terutama, itu sudah terjadi pembelahan dada untuk dibersihkan ya. Karena ini bisa jadi sebagai bentuk persiapan, kalau tidak lakukan itu bisa jadi tidak kuat. Jadi ini kan nggak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Rasul. Langit 1, 2, 3 belum ada manusia yang bisa menjangkau sana. Itu hanya Allah yang tahu. Kalau manusia sekarang ke antariksa, itu belum sampai, ya, tidak sampai ke sana. Maka dikeluarkan tuh kotor-kotornya, lalu dibersihkan, ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu kemudian dirapati lagi, lalu kemudian setelah itu didatangkan oleh Jibril dabah, ya, binatang tadi yang dinamakan buraq, dunal digol, yang lebih kecil daripada digol, wafaqal himar, tapi lebih tinggi daripada keledai, abyad yang berwarna putih. Ya. Kemudian Al-Jari berkata, "Huwal barok ya Aba Hamzah." Itu barok, maksud buraq. Wala Anas na'am, ya itu adalah buraq. Ya. Nah itu artinya kalau tadi cerita sampai ke Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat, ya. Kemudian diberikan pilihan antara minuman keras dan susu. Kemudian ini hadis yang berkaitan tentang persiapan Rasul sebelum Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah ya, setelah itu dia lalu naik ke langit. Ya, naik langit, begitu dia bersama dengan Jibril. Begitu naik ke langit, sampai sana nggak, pintunya belum dibuka. Lalu kemudian Jibril minta tolong buka pintu, masuk kita gitu. Qila, ada sautan, man haja, siapa ini? Oh Jibril, oh saya Jibril. Qila, wa man ma'ak, kamu sama siapa? Oh Muhammad, saya bersama Muhammad. Ya. Qila, waqad ursila ilaihi, apakah dia sudah didapat dari Rasul? Sudah ya. Qala na'am, kata dia. Qila marhaban bihi, lalu disambut. Marhaban itu selamat datang, bahasa kita ya. Selamat datang. Paniman naji jahat, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Fafataha, lalu kemudian dibuka tuh pintu langit yang pertama. Falamma khalastu fa idza biha Adam. Begitu aku masuk, di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Faqala haza abuka Adam fasallim alaihi. Kata Jibril, ini bapakmu Nabi Adam alaihissalam, maka ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, kata Rasul, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Faradas salam, lalu kemudian Nabi Adam menjawab salam saya. Summa qala, lalu Nabi Adam berkata, marhaban bil ibni soleh. Selamat datang wahai anak yang soleh. Wan nabi soleh, dan nabi yang soleh. Ya, dia ada sudah diakui menjadi Rasul. Ya. Summa su'ida bi hatta atas sama asalnya. Kemudian naik lagi menuju langit yang kedua. Pasca tahap kita dibukai. Di sana setiap langit ada yang nunggu. Jam berapa? Buat pas. Lumayan masih ada 10 menit. Ya. Pasca tahap kemudian kita dibukai. Qila, ada di surat mana ada? Siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qala wa man ma'ak, kamu masih siapa? Qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Qila waqad ursila ilaihi, dia sudah diangkat oleh Rasul? Qala na'am, ya. Qila, lalu dikatakan marhaban, selamat datang. Panimal maji ja'a, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Fafataha, lalu kemudian dibuka pintu langit itu. Falamma khalasu idan Yahya wa Isa. Begitu masuk, di sana ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa huma ibna al-Khalah. Ya. Dia adalah dua-duanya ibna al-Khalah, anak al-Khalah. Al-Khalah itu bibi, ya, bibi. Qala, Jibril mengatakan hada Yahya wa hada Isa. Ini Nabi Yahya dan ini Nabi Isa. Fasalim alaihima. Kemudian ucapan salam kepada keduanya. Fasalam itu kemudian aku ucap salam. Faradda
Summa qala, lalu keduanya menjawab, lalu mengatakan marhaban bil soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Artinya mereka sudah mengakui Nabi Muhammad sudah menjadi nabi dan menjadi rasul. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Tekan nggak apa-apa saya baca. Kemudian minta dibukain oleh Jibril. Ditanya oleh Jibril, siapa ini? Kata Jibril, saya. Karena ketika itu dia minta dibukain, yang di dalam bertanya, siapa ini? Jibril. Lalu kata siapa engkau? Saya dengan Muhammad. Apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Ya sudah. Kemudian akhirnya dapat sambutan marhaban, selamat datang kepada sebaik-baik para yang telah datang. Lalu begitu dibukakan, begitu Nabi masuk, di sana ada Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Lalu kemudian kata Jibril, ada Yusuf. Ini Nabi Yusuf. Wassalim alaih, ucapan salam kepadanya. Wassalamtu alaihi, lalu aku ucapkan salam kepadanya. Faradda, kemudian dia menjawab dan dia mengatakan marhaban bil akhi as-salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Summa saida, naik lagi ke langit yang keempat. Malaikat Jibril kita dibuka pintu, lalu ditanya siapa ini? Saya Jibril. Dengan siapa engkau? Saya dengan Muhammad. Apakah dia juga sudah diangkat jadi rasul? Iya. Sama. Begitu dia masuk ke langit yang keempat, kemudian dia bertemu dengan Nabi Idris. Kata Jibril, ini Idris. Ucapan salam. Maka Rasul mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menjawab, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Naik lagi ke langit yang kelima. Begitu sampai di sana, minta buka pintu dan buka pintu. Lalu kemudian begitu Rasul masuk, dia bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun. Ada Harun. Lalu kemudian Rasul mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Nabi Harun menjawab, marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Lalu naik ke langit yang keenam. Lalu kemudian begitu masuk ke langit yang keenam, lalu kemudian di sana dia bertemu dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Ini Musa. Pasal Malik ucapan salam. Rasul ucap salam kepada Musa, lalu Nabi Musa menjawab. Tapi ya ada agak beda sedikit. Begitu Musa mengatakan marhaban bil akhi salih wa nabi salih. Begitu sudah selesai, begitu Rasul mau berangkat, Nabi Musa menangis. Lalu Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata dia, saya menangis kenapa? Karena umat atau manusia yang diutus setelah aku, ini semua umatnya pada masuk surga. Masuk umat Rasulullah. Ya. Jadi kata dia, ini orang-orang ada nabi yang diutus setelah aku ini, umatnya semuanya pada masuk surga. Kebanyakan. Sedangkan umat saya, kata dia, umat saya tidak demikian. Ya. Jadi katakan li'anna Muhammad bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummati aksar mimman yadkhulu min ummati. Jadi umat Nabi Muhammad masuk surga itu lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Maka dia menangis. Ya. Jadi kan kalau kita baca beberapa riwayat itu kan, nanti ada orang yang suruh nyari temannya yang pada jamaah bareng-bareng, pergi ngaji bareng, pergi mana bareng, diskusi. Nanti dari akhirat itu kan nyari temannya kan, mana teman saya? Kok di surga nggak ada? Dicari ternyata ada neraka. Entah dengan sebab apa. Lalu ada orang itu mengatakan dia Tuhanku, izinkan saya untuk beri syafaat pada teman saya. Dicari, diambil, dibuka-buka, ditarik dari neraka masuk surga. Kata Allah, cari lagi, mungkin masih ada yang di sana. Dicari itu temannya. Jadi berteman sama orang soleh itu di dunia bermanfaat nanti dari akhirat. Maka jangan sebarang kesalahan. Gara-gara jadi PRT dan jadi kesalahan. Ada orang yang sini. Karena kita butuh di dunia ini banyak teman orang baik, biar supaya kebaikan teman kita itu nanti dari akhirat bisa memberikan syafaat buat kita gitu. Jangan gara-gara masa kecil padahal urusan kecil ya. RT kan cuma 350.000 sekarang dari dapatnya. Jadi jangan sampai gara-gara itu pada ini gitu ya. Akrab. Lalu naik ke langit yang ke-7. Ya. Begitu naik ke-7, kemudian begitu dia masuk sana, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, "Hadza abuka." Itu ayah bapakmu. Asal mengucapkan salam. Ya. Maka Rasul mengucapkan salam. Kemudian Ibrahim mengatakan marhaban bil ibni saleh wan nabi as-saleh.
Kemudian Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Kemudian itu disebutkan dalam sifat-sifat surga itu, ya, di mana daunnya bagaikan telinga gajah dan seterusnya. Ini Sidratul Muntaha. Lalu kemudian di sana ada 4 sungai. Ada sungai yang sungai yang tidak terlihat, ada sungai yang sangat nampak. Ya. Lalu kemudian Rasul tanya, "Ma hadza ya Jibril?" Ini apa ya Jibril? Al-amal batnani panahrani fil jannah. Sedangkan surga yang tidak sungai yang tidak terlihat itu adalah 2 sungai yang ada di dua sungai yang ada di surga. Sedangkan yang nampak itu adalah Nil dan Furat. Sungai Nil dan sungai Furat. Itu maksudnya sebetulnya nanti Islam itu yang terbanyak adalah perbatasan antara Nil dan Furat itu. Ya. Nah ini kemudian akhirnya Rasul diangkat ke nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat yang paling tinggi. Sidratul Muntaha lalu ke Baitul Ma'mur. Lalu kemudian di sana, ya, ini ada yang mengatakan di sini dalam riwayat ini baru diberikan tadi. Kalau tadi kan masih di bawah, masih di mana itu? Masih di Masjid Aqsa tadi. Ini di atas yang diberikan inak bejana isi minuman keras dan yang satu isinya adalah susu. Ya. Kemudian setelah itu Rasul menerima perintah sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam. Lalu kemudian Nabi Musa tanya, apa oleh-olehnya? Wajiban sholat sehari semalam 50. Ada Nabi Musa balik, minta kekurangan, minta keringanan. Bolak-balik tinggal 5 kali. Tinggal 5 kali sehari semalam. Masih disuruh balik lagi. Ya. Kenapa? Ukuran umat Nabi Musa yang pada malas-malas begini. Kata Rasulullah, saya sudah malu. Lalu terdengarlah apa suara bahwasanya walaupun 5 kali sehari semalam tapi pahalanya sama dengan melaksanakan 50 kali sehari semalam. Saya kira ini dulu, nanti kita teruskan yang lebih panjang, ya, ada panjang terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu kita bahas tentang al-ibad, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Baru sudah disediain ini. Oh gitu. Tadi soalnya jangan panjang-panjang yang ngomongnya, ya. Ada yang nanya? Ada banyak. Kayaknya nggak ada sih. Ngerti semua. Dia udah ngerti. Orang selain begini aja. Ada yang bahasa Indonesia? Iya. Begini aja banyak. Kayaknya sih kan. Iya tadi. Nah, Pada waktu Isra Mi'raj itu apakah Rasul itu dengan rohnya aja atau dengan jasadnya? Iya. Tuh, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi dalam surat Al-Isra kan Allah menyebut subhanalladzi asra bi abdihi. Yang namanya abdul itu unsurnya ada jasad dan roh. Ya. Karena kalau roh dong nggak disebut abdul. Ya. Atau jasadnya dong ada roh, bukan abdul juga, mayit. Ya kan? Maka di situ kata ulama abdul itu unsurnya ada roh dan jasad. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan itu adalah dengan ruh dan jasadnya. Makanya dia tadi dipersiapkan itu, tadi sampai di dadanya sebagai bentuk persiapan untuk menuju Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu manusia. Ya, gitu. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa para hadis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum